Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti jalani dengan berbagai macam cara yang semuanya pasti memiliki petunjuk dalam pelaksanaannya. Contohnya, motor. Motor pasti punya buku manual, baik untuk cara menggunakannya, cara merawatnya, sumber masalahnya, dan sebagainya. Intinya, buku manual itu dibuat oleh pabrik dan mekaniknya untuk menjaga motor dan supaya penggunanya menggunakan motor tersebut dengan baik. Sama halnya dengan motor, kehidupan berbangsa, bernegara, dan alam sosial manusia juga memiliki pedoman pelaksanaannya, cara merawatnya, solusi atas masalahnya, yang fungsinya sama seperti buku pedoman pada motor. Namun, jika dalam kehidupan manusia, pedoman itu bisa berbentuk undang-undang, peraturan, akhlak, dan lain-lain. Semua fungsinya demi kebaikan manusia itu sendiri, seperti untuk menjaga dan merawat manusia, solusi atas permasalahan manusia, dan sebagainya. Bangsa kita memiliki banyak konstitusi yang dibuat untuk mengatur kehidupan bernegara. Semuanya dibuat atas undang-undang dan permasalahan. Namun, apakah pedoman manusia berhasil untuk mensejahterakan manusia? Undang-undang bangsa kita mungkin cocok dengan rakyatnya. Namun, cocok saja belum tentu cukup untuk mendamai sejahterakan rakyat serta alamnya. Karena masih banyak celah dalam sistem hukum kita. Hukum adalah pondasi negara. Jika pondasinya keropos, maka bangunannya pun menjadi tidak stabil. Lantas, adakah solusi yang bisa kita berikan kepada bangsa kita tercinta ini? Mungkin, jika kita membaca dan memahami Al-Quran, maka kita akan mendapat jawaban seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah, ayat 147 berikut ini. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Al-Quran sebenarnya bisa memberi solusi kepada manusia jika kita dapat memahaminya dengan benar. Permasalahan hukum tersedia dalam Al-Quran, namun dengan bahasa mutasyabihat. Contohnya, dalam surat Al-Ankabut, yang berarti laba-laba, atau secara spesifik adalah sarangnya. Filosofi sarang laba-laba adalah untuk rumah, sekaligus tempat berburunya. Namun, sarang laba-laba tergolong lemah. Sarang laba-laba cukup kuat dan efektif untuk menjerat mangsa-mangsa kecil seperti lalat, nyamuk, kupu-kupu, dan serangga kecil dan lemah lainnya. Namun, sarang laba-laba dapat dengan mudah ditembus oleh hewan yang besar dan kuat seperti burung. Artinya, sarang laba-laba memang cocok untuk hewan yang lemah dan kecil seperti serangga, tapi tidak ada apa-apanya bagi hewan besar seperti burung. Bukankah sarang laba-laba mengingatkan kita pada hukuman yang dengan mudahnya menjerat orang-orang kecil dan miskin? Namun bagi orang-orang berpengaruh, hukuman tidak lain hanyalah hal yang murah untuk dibeli dan mudah untuk dilewati. Filosofi sarang laba-laba hanya perumpamaan yang mungkin hanya berlaku pada zaman Rasulullah. Namun, mungkin saja ayat ini sedang berlaku di hidup kita. Masih ada banyak perumpamaan dalam Al-Quran yang bisa menjadi jawaban atas permasalahan kita. Mungkin saja Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab hukum dan sistem bagi seluruh umat manusia. Al-Quran memang ditulis sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia. Bahkan motor pun akan rusak jika penggunanya tidak merawatnya sesuai petunjuk teknis yang diberikan oleh mekaniknya. Sama halnya manusia, jika ia tidak menggunakan petunjuk yang diberikan oleh penciptanya, maka manusia akan menerima konsekuensi yang buruk. Bisa saja alam manusia rusak atau manusia itu sendiri yang rusak karena tidak dirawat dengan benar. Jika membaca keadaan sekarang yang terjadi kerusakan di mana-mana, maka berarti kita melaksanakan petunjuk yang salah atau palsu, yang bukan ditulis sang pencipta alam untuk merawat alamnya. Maka berarti harusnya kita kembali kepada pengaturan pabrik atau fitrahnya manusia yang sejati, dengan petunjuk yang asli, yaitu kitab-kitab suci sebagai dasar pelaksanaan hidup kita.